warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Cahya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tafsir ibadah tentang sholat, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 46. Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 46. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wal kafa'u ma'ah. Ayat 43 artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini diberikan dalam konteks permintaan sebagian orang Yahudi di Madinah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan definisi yang jelas tentang rukuk sujud dalam sholat Islam. Mereka ingin membandingkan praktik sholat Muslim dengan praktik ibadah dalam agama mereka. Dalam agama Yahudi, rukuk dalam ibadah mereka dilakukan secara berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menjawab permintaan mereka dengan menegaskan bahwa rukuk dalam sholat Muslim adalah bagian yang penting dan wajib. Ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya sholat di dalam zakat dan zakat dalam Islam, serta mengajarkan bahwa kaum muslimin harus menjalankan sholat dan zakat bersama-sama. Jadi, ayat ini memberikan penegasan tentang praktik sholat dan pentingnya melaksanakan dengan benar dalam Islam, sambil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa anggota komunitas Yahudi dan Madinah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tanassawna anfusakum wa ansum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Dalam Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 44 artinya, mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab Taurat? Maka tidaklah kalian berpikir. Asbabun nuzul ayat ini yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut tentang seorang Yahudi Madinah yang pada waktu itu berkata kepada mantunya, kaum kerabatnya dan saudaranya sepersusuannya telah masuk Islam, tetaplah kamu pada agama kamu, anut Islam dan apa-apa yang diperintahkan oleh Muhammad, karena perintahnya benar. Ia menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak mengerjakan. Ayat ini juga sebagai peringatan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Diriwayatkan oleh Al-Mahidi dan As-Sa'labi dari Al-Qalbi dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat selanjutnya itu Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tetap sabar dan sholat sebagai penolong kita menuju surga. Menurut tafsir jalan lain, mintalah pertolongan dalam menghadapkan urusan atau kesulitanmu dengan bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan sholat. Khususnya disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat. Kemudian di dalam Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 46, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbahi wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, mereka akan kembali kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Orang khusyuk adalah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah kelak dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Orang-orang khusyuk, kata Ibnu Al-Waqidi, adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan dibangkitkan kepada Allah untuk diberikan ganjaran. Hal ini didukung oleh mushaf sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan alladzina ya'lamuna annahu itu perintah menjalankan ibadah. Maknanya itu perintah menjalankan ibadah. Allah
Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat dan memberikan zakat, yaitu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan menjadikan elemen penting dalam praktik keagamaan baik pun kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu sebagai pengingat terhadap Taurat. Ayat ini mengingatkan Bani Israel tentang Taurat yang telah diberikan kepada mereka sebagai pedoman dan hukum yang merupakan pengingat kepada mereka tentang tanggung jawab mereka terhadap ajaran Allah. Yang kemudian adalah sabar dan khusyuk. Dalam ibadah, kesabaran dan khusyuk sangat penting di dalam Islam. Umat Islam diingatkan untuk mencari pertolongan dalam sabar dan sholat, menunjukkan bahwa pentingnya menjalani ibadah dengan konsentrasi dan khusyuk. Kemudian keyakinan pada pertanggungjawaban akhirat. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya keyakinan pada akhirat dan bertanggungjawaban di hadapan Allah karena merupakan motivasi untuk menjalani kehidupan yang benar, penuh dengan ketaatan. Jadi, kesimpulan dari ayat-ayat ini adalah pentingnya menjalani kehidupan yang taat kepada Allah melalui pelaksanaan sholat dan zakat, mengingat ajaran Allah, menjalani ibadah dengan kesabaran dan khusyuk, serta memiliki keyakinan pada pertanggungjawaban di akhirat. Ayat ini memberikan pedoman dan moral dan spiritual yang penting bagi